Shalom, Bapak Ibu usia indah, ibu-ibu yang ada di Komisi Wanita, selamat berjumpa di dalam persekutuan ibadah gabungan Komisi Usia Indah dengan Komisi Wanita. Mari, di malam hari ini kita mau satukan hati, kita mau beribadah bersama-sama. Mari kita menaikkan pujian, Jaminan Mulia, KPPK 199. Bait pertama dan kedua. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku mau taat sepenuhnya, suka surgawi turun melimpah. Malaikat datang bawa berita, kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Mari kita awali di dalam doa. Bapa, sungguh kami bersyukur untuk jaminan mulia Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah turun ke dunia, menjadi juru selamat, menjadi penebus bagi dosa-dosa kami. Tuhan, kalau kami mengingat siapakah kami ini, Tuhan, sehingga Engkau berkenan menebus hidup kami dari lubang kubur, Tuhan. Menebus hidup kami dari maut. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terimalah ucapan syukur. Terimalah puji-pujian. Terimalah, Tuhan, kasih dari hati kami yang terdalam kepada Juru Selamat kami yang mulia dan agung. Dan seumur hidup ini, Tuhan, tidak cukup ucapan syukur yang keluar dari lidah dan bibir kami. Tuhan, kalau kami mengabdikan seluruh hidup kami juga tidak cukup untuk membalas kasih setiamu. Tapi biarlah Tuhan, Engkau melawat, Engkau berkenan akan ibadah kami pada malam hari ini. Basuh setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dengan kuasa darah Yesus kami memohonkan ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah setiap kami boleh mengalami pembaharuan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di dalam ibadah pada malam hari ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat, mari kita lanjutkan ujian 228. Ia melindungi jiwaku. Juru selamat kita yang ajaib. Mari kita resapi kata-katanya, kita nyanyi dengan segenap hati kita. Yesus Kristus Juru Selamat yang ajaib, dan Tuhan sungguh milikku. Ia genggamku dalam tangan yang teguh, dan bawa ke sungai teduh. Ia menggenggamku dalam tangan teguh, ku rasa aman dan tentram.
sepanjang hidup. Ya bimbingku sepanjang hidup. Yesus Kristus Juru Selamat yang ajaib, yang menanggung semua bebanku, yang menopang sehingga ku tak goyah, dan berikan ku kekuatannya, yang menggenggamku dalam tangan teguh. Ku rasa aman dan tentram, dengan kasih-Nya segarkan jiwaku. Ya bimbingku sepanjang hidup. Ya bimbingku sepanjang hidup. Jemaat sekalian, sungguh sebuah pujian yang bukan hanya memuliakan Tuhan, tapi juga menyegarkan roh dan jiwa kita yang penat, lelah karena beban, karena semua pergumulan. Lagu ini mengingatkan kita bahwa ketika Tuhan menggenggam kita di dalam tangannya yang teguh, kita tidak perlu takut akan apapun juga. Dia yang terus membimbing saudara sekalian, membimbing saya juga, sampai selama-lamanya. Sebentar kita mau merenungkan firman Tuhan, mari sekali lagi saya mengajak kita berdoa bersama. Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran, kebenaran yang memerdekakan setiap kami, Tuhan. Bapa, Engkaulah gembala yang agung, yang membawa kami ke air yang tenang, yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran ya Tuhan. Perbaharuilah roh, teguhkanlah batin kami ya Tuhan. Sadarkanlah akan hal-hal yang selama ini mungkin kami tidak sadari ya Tuhan. Sehingga kami boleh terus bertumbuh mengenal Engkau, Allah Juru Selamat yang kami kasihi. Pakai hamba-Mu yang terbatas, hamba-Mu tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan roh Tuhan yang menguasai hamba dan menolong hamba, yang memampukan hamba. Biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dari awal sampai akhir, berikan roh, hikmat, dan pengertian yang daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan pada malam hari ini bertemakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Yang diambil dari Injil Matius pasal ke-5, ayatnya yang ke-9, berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jemaat sekalian, pernah kan jemaat melihat lambang ini? Orang seringkali mengangkat tangannya dan bilang, peace, peace. Jemaat sekalian, sesungguhnya ini adalah lambang huruf V yang menjadi inisial dari kata di dalam bahasa Inggris yang artinya victory. Dan slogan ini umum dipakai pada Perang Dunia Kedua, ya. Ketika mereka bilang tentara mereka mengalami kemenangan, mereka akan melakukan hal itu. Tetapi pada saat Perang Vietnam tahun 60-an, aktivis-aktivis yang anti dengan peperangan, mereka justru mengubah makna huruf ini ya, slogan ini, menjadi bukan lagi artinya menang, tapi artinya damai. Saya mengutip apa sih artinya damai menurut Kamus Bahasa Indonesia. Artinya tidak ada perang, ya. Artinya tidak ada kerusuhan. Aman, tentram, tenang, keadaan tidak bermusuhan, keadaan yang rukun. Jemaat sekalian, dulu ketika manusia masih hidup
Di dalam satu relasi yang indah dengan Tuhan pada saat manusia pertama diciptakan, Adam dan Hawa, dan mereka tinggal di Taman Eden. Mereka bisa berelasi dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Mereka hidup di dalam satu keharmonisan yang luar biasa. Tetapi ketika dosa mulai merasuki kehidupan manusia, manusia menjadi pemberontak. Mereka melanggar firman Tuhan. Mereka keluar, tidak lagi mencapai sasaran yang Tuhan mau. Mereka tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka seluruh tatanan ini menjadi rusak. Sehingga akhirnya manusia hidup di dalam satu permusuhan dengan Tuhan. Ada satu jarak dengan Tuhan. Allah yang kudus tidak bisa lagi ada di dalam satu harmoni dengan manusia yang berdosa. Namun Tuhan menyelesaikan masalah ini, jurang ini, dengan mengutus Yesus Kristus sebagai Tuhan. Di dalam Yesaya 9 ayatnya yang kelima. Allah disebutkan menjadi Raja Damai. Dengan demikian, damai yang sejati itu datangnya dari Tuhan sendiri. Sehingga jemaat sekalian, di luar Tuhan sesungguhnya tidak mungkin tercipta kedamaian. Nah, setelah kita berdamai dengan Allah, status kita adalah anak-anak Allah, yaitu orang yang memiliki hak waris, yang boleh bersukacita karena boleh mendiami kerajaan sorga bersama-sama dengan Bapa, ya, yaitu kerajaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat sekalian, hidup kekristenan itu bukan hanya berhenti sampai di sana saja, tetapi bagaimana ketika kita menyadari anugerah damai sejahtera yang Tuhan beri, kita harus hidup di dalam cinta akan damai dan membawa kedamaian itu kepada semua orang yang tinggal di sekeliling kita, ya, di dalam satu kerendahan hati. Mengambil langkah untuk kita berdamai dengan semua orang, ya. Roma 12 ayat 18 itu mengatakan demikian. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah di dalam perdamaian dengan semua orang. Jemaat, dengan sejujurnya, kita semua juga punya kecenderungan untuk melakukan dosa. Ya, meskipun kita sendiri sudah menjadi anak-anak Allah. Tetapi dari mana damai sejahtera itu kita bisa jaga, bisa terpelihara? Saya mengambil beberapa contoh-contoh yang praktis, ya. Yang pertama itu adalah jaga mulut, jaga perkataan, ya. Jangan mengadu domba orang. Ya, seperti yang kita lihat di dalam konflik di tengah-tengah keluarga Yusuf. Bagaimana karena Yusuf itu begitu sering mengadu tentang kakak-kakaknya. Pasti yang diadukan itu bukan hal yang positif, ya. Hal-hal yang negatif yang diadukan kepada Yakub. Sehingga akhirnya papahnya ini lama-lama bertumbuh sentimen pribadi terhadap abang-abangnya Yusuf ini. Sehingga akhirnya tidak ada damai di tengah-tengah keluarga Yusuf, ya. Kemudian juga contoh praktis yang lain yang saya mau singgung. Jangan suka membesar-besarkan masalah. Perkara besar diperkecil, perkara kecil ditiadakan. Ya, saya ingat nasihat orang kalau sedang berpacaran, itu dianjurkan, buka mata yang lebar. Lihat, ya, bagaimana pribadi daripada calon teman hidupmu. Tapi kalau sudah menikah, tutup mata sebelah. Ya, artinya apa? Nerimo saja. Kalau bisa mengalah, mengalah. Ya. Nah, sehingga ada damai sejahtera di tengah-tengah keluarga. Dan Amsal 3 ayat 30 mengatakan, jangan bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Dan kitab Amsal itu paling banyak memberikan nasihat-nasihat praktis yang penuh dengan hikmat. Dari mana sumber utama daripada pertengkaran? Ya. Amsal 10 ayat 12 mengatakan kebencian itu menimbulkan pertengkaran. Tetapi kasih itu menutupi segala pelanggaran. Kalau ada benci di dalam hati, ya, pasti yang keluar itu adalah semua hal-hal yang negatif. Penilaian yang negatif, semua hal yang tidak berkenan. Tetapi kalau ada kasih di hati kita, kasih itu menutupi
sekalipun ada pelanggaran, ya, ada hal-hal yang tidak berkenan, ada hal-hal yang negatif. Dan bagaimana kasih itu bisa mempersatukan. Bukan hanya mempersatukan keluarga demi keluarga, tapi kasih juga bisa mengikat, mempersatukan gereja Tuhan yang terdiri dari berbagai macam orang, dari berbagai latar belakang pendidikan, pola pikir, suku, bangsa, bahasa. Tapi bagaimana kasih itu bisa mempersatukan, ya, sehingga ada damai di tengah-tengah gereja Tuhan. Kemudian Amsal 13 ayat 10 juga mengatakan sumber pertengkaran, ya, adalah dari keangkuhan. Jemaat, kita juga menyadari bahwa kalau seseorang itu angkuh, sombong, perkataan yang keluar itu adalah perkataan yang merendahkan orang lain, ya, perkataan yang menimbulkan sakit hati, perkataan yang sinis. Sehingga di mana ada orang sombong, biasanya di sana itu sangat rawan terjadi pertengkaran, ya. Orang menjadi cepat tersinggung, tidak ada damai, Saudara, ya. Tetapi orang yang mereka yang mendengarkan nasihat, kata Amsal, itu mempunyai hikmat. Kemudian juga Amsal 15 ayat 18 mengatakan si pemarah membangkitkan pertengkaran, tapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Orang yang cepat marah, dari mana? Bisa jadi itu muncul dari ego, ya, ego kepribadiannya. Marah itu muncul karena rasa tidak suka yang terus-menerus akhirnya berkembang menjadi pertengkaran. Ya. Kemudian Amsal 16 ayat 28 juga mengatakan orang yang curang menimbulkan pertengkaran dan seorang pemfitnah bisa menceraikan sahabat yang karib. Jemaat sekalian, ketika kita menjadi pembawa damai, sebagaimana Allah yang adalah sumber damai sejahtera, Kristus yang disebutkan adalah Raja Damai. Demikian pula kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita juga membawa damai, bukan hanya di dalam gereja Tuhan, tetapi juga kita membawa damai sejahtera Kristus. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka bisa dibawa untuk mengenal Kristus. Ketika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya kehidupan kita, dan kita boleh menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kita boleh mendamaikan orang-orang yang tidak memiliki hidup kekal, tidak memiliki jaminan hidup kekal. Tapi mereka boleh mengalaminya karena mereka juga didamaikan. Kita yang menjadi agen-agen pembawa damai. Betapa hal ini menjadi satu hak istimewa bagi kita semuanya. Mari kita lanjutkan dengan memberi persembahan bagi Tuhan. Kita akan nyanyi bait yang ketiga dari lagu KPPK 228. Anugerahnya diberikan setiap saat, Roh-Nya penuhi hatiku. Bila ku diangkat dalam ku puji, mulia bagi penebusku yang menggenggamku dalam tangan teguh. Ku rasa aman dan tentram dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, ya bimbingku sepanjang hidup, ya bimbingku sepanjang hidup. Jemaat sekalian, bisa memberikan persembahan langsung dibawa ke gereja di dalam amplop tertutup di kantor TU gereja, atau jemaat sekalian
bisa langsung mentransfer ke nomor rekening yang tertera pada layar. Mari kita satukan hati, kita mau bersyukur untuk anugerah Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena anugerah-Mu yang begitu besar. Engkau sudah menebus kehidupan kami Tuhan. Tuhan, terimalah ucapan syukur kami ya Tuhan. Hati yang berterima kasih, hati yang bersuka cita. Bahkan melewati pandemi COVID-19 ini, Engkau tetap memelihara hidup kami. Kami tetap ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami mau menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Bapa, kami mau terus berdoa untuk supaya bangsa dan negara kami berhasil menang. Dan tidak ada seorang pun juga lagi yang menderita sakit corona ini ya Tuhan. Berkati tim medis di garda terdepan ya Tuhan. Beri mereka hikmat bijaksana, perlindungan yang sempurna yang daripada Tuhan. Supaya mereka berhasil dipakai Tuhan menyembuhkan satu demi satu pasien-pasien yang terpapar COVID-19. Tuhan, tidak lupa kami juga berdoa untuk pejabat-pejabat tinggi negeri ini. Tidak lupa kami berdoa juga untuk gugus tugas penanggulangan COVID-19. Agar mereka diberi kesehatan, kekuatan, hikmat, bijaksana. Tuhan, untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Dan peliharakan juga negeri kami, sehingga ada di dalam keadaan aman, terkendali. Dan semua masalah-masalah baik di dalam politik, sosial, ekonomi, apapun juga masalah yang ada di negeri kami, semuanya bisa diselesaikan. Karena Tuhan yang memerintah atas bangsa dan negara kami. Tuhan, tanggal 13 Juli, hari Senin, besok anak-anak akan kembali bersekolah. Meskipun lewat jalur internet, Tuhan berkatilah guru-guru yang mengajar, beri mereka hikmat bijaksana, dan juga anak-anak supaya tetap bersemangat untuk bersekolah. Sekalipun mereka ada di rumah, tidak bisa datang ke sekolah seperti biasanya. Tuhan, tolong Tuhan, supaya anak-anak juga bisa terdidik dengan sebaik-baiknya. Berkati sekolah Kalam Kudus Ambon, mulai dari TK sampai SMA, berkati mereka ya Tuhan. Supaya jerih lelah mereka Tuhan, itu berbuah-buah. Tuhan, kami juga menyerahkan kemajuan daripada komisi Usia Indah bersama dengan komisi wanita. Tuhan, peliharakan iman setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Supaya jangan ada seorang pun juga yang menjadi kecewa dan tawar hati. Tuhan, tolong Tuhan, kalau ada yang mengalami kesusahan secara ekonomi juga, beri jalan keluar yang daripada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, khususnya untuk Ama Buya yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Jamah dan sembuhkan, berkati anggota keluarga yang merawatnya ya Tuhan. Supaya mereka diberikan kesabaran, kasih yang daripada Tuhan, hikmat bijaksana yang daripada-Mu Tuhan. Tolong Ama Buya di usia lanjutnya ya Tuhan. Supaya dia juga menikmati penyertaan Tuhan di saat dia lemah dan tidak berdaya Tuhan. Tapi Engkau tidak pernah meninggalkan Ama Buya sedetik pun juga ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja kami ya Tuhan. Rekan-rekan hamba Tuhan semuanya. Tuhan, lindungi, pakai mereka dengan heran, dengan ajaib ya Tuhan. Pimpin mereka Tuhan, agar gereja juga bisa terus berkembang maju di bawah kepemimpinan daripada para majelis yang saat ini ada ya Tuhan. Tolong Tuhan, supaya gereja kami juga terus menjadi gereja yang misioner, gereja yang militan, yang jemaatnya terus bertumbuh dewasa. Dan kami juga meminta ya Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan, karena pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah gereja Kalam Kudus Ambon ini. Terima kasih ya Bapa, kami sekali lagi mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, dan kami serahkan setiap jemaat, baik Usia Indah maupun juga ibu-ibu yang ada di komisi wanita, kami memohonkan berkat yang daripada Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan melindungi saudara semua. Tuhan menyinari Bapak Ibu Saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu Saudara dan memberi Bapak Ibu Saudara damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.